Shalom blessed people. Welcome back to Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people merasa diberkati oleh video ini. Oh iya, klik pojok kanan atas buat kamu yang baru aja mampir di Christian Daily Channel, biar bisa saling kenal. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati blessed people semuanya. Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat, dan juga semakin cinta akan Tuhan. Di awal video ini, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sesuai dengan judul video yaitu overthinking, gue mau kasih informasi dulu buat blessed people semuanya. Kemarin di Christian Daily Channel, kita baru aja ngerilis konten baru. Biasanya kan blessed people ngelihatnya atau menontonnya cuma Daily Bread. Nah kemarin adalah perdana Christian Daily Channel punya konten baru yaitu Roar Talk. Dan videonya ada di sebelah sini. Buat blessed people yang pengen nonton atau yang belum nonton, langsung aja cus cari videonya. Karena belum jauh ya, itu masih ada di bawah persis dari video yang lu tonton sekarang ini. So dengan dibuatnya konten baru yaitu Roar Talk, mudah-mudahan blessed people bisa lebih semangat lagi dan bisa diberkati, semakin diberkati tentunya dengan video-video atau konten dari Christian Daily Channel. Dan terkhusus untuk video kemarin atau konten yang kemarin, gue ajak juga blessed people untuk di-subscribe channel YouTube-nya yaitu Double Chris, karena di sana juga ada banyak banget konten-konten rohani yang pastinya bakal memberkati blessed people semuanya. So di video ini, kayak yang blessed people bisa lihat lewat judulnya, kita bakal membahas tentang overthinking. Nah, apa itu overthinking? Menurut halosehat.com, overthinking adalah istilah yang sering ditujukan pada orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Tapi, jangan keliru katanya untuk menyamakan pemikir dengan orang yang overthinking. Orang yang bersikap seperti ini atau yang overthinking itu adalah orang yang seringkali memikirkan hal-hal sepele secara berlebihan. Di sini juga dijelasin kalau banyak yang keliru ternyata bahwa sikap overthinking ini diartikan sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Padahal nyatanya terlalu sering berpikir berlebihan juga itu bisa berdampak tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau berdasarkan penjelasan dari artikel yang gue dapatkan di halosehat.com, bahwa overthinking itu tidak sama dengan seseorang yang memang pemikir. Itu berbeda banget. Dan orang yang overthinking juga tidak masuk dalam golongan orang yang punya sikap atau sifat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Itu totally different. Jadi jangan pernah samakan orang yang overthinking dengan orang yang bijaksana, orang yang pemikir keras, orang yang berhati-hati. Nggak boleh disamakan. Karena itu totally different. Nah, karena kita ada di channel Rohani Kristen, tentunya gue nggak bakal bahas berkaitan dengan overthinking, kaitannya dengan kesehatan, overthinking dengan hal lainnya. Tapi yang mau gue bahas adalah bagaimana overthinking dalam kerohanian kita. Atau kita sebagai anak Tuhan harus bersikap seperti apa sih untuk mengatasi yang namanya overthinking. So, berdasarkan artikel yang barusan aja gue kasih tahu dari halosehat.com dan blessed people juga udah lihat sendiri, maka gue berani menyatakan kalau kita anak Tuhan itu nggak boleh overthinking apapun alasannya. Loh, kenapa gue nggak boleh overthinking? Jawabannya simple. Pertama, karena kita punya Yesus. Yang kedua, kita punya Alkitab yang menjadi surat cinta Yesus buat kita. Dan yang ketiga yang gak kalah penting, kita punya Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita, yang selalu siap sedia untuk membantu kita, untuk membimbing kita menjadi serupa dengan Kristus selamanya. Selama kita hidup tentunya. Iya enggak? Iya enggak? Ya iyalah. Masa enggak? So kalau blessed people masih overthinking di dalam hal apapun, artinya blessed people belum kenal yang namanya Yesus. Blessed people nggak pernah baca surat cintanya Yesus buat blessed people. Atau yang ketiga, blessed people belum kenalan
dengan yang namanya Roh Kudus. Dan yang harus digarisbawahi, tahu dengan kenal itu adalah hal yang berbeda. Kalau orang mungkin ditanya, siapapun, gak harus orang Kristen, ditanya, tahu atau enggak dengan pribadi atau dengan orang, dengan tokoh yang bernama Yesus. Semua orang di dunia ini pasti tahu. Tapi gak semua orang di dunia ini kenal dengan Yesus. Yang kedua, semua orang bisa baca Alkitab. Tapi gak semua orang mau menghidupi isi dari Alkitab. Dan yang ketiga, sama dengan Yesus, yaitu Roh Kudus. Banyak orang yang tahu bahwa di dalam kekristenan dikenal dengan yang namanya Roh Kudus. Tapi nggak semua orang mau bekerja sama, mau dituntun oleh pribadi yang kita sebut Roh Kudus. Dan ketiga hal ini, pengenalan akan Kristus, membaca kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, dan mengandalkan Roh Kudus, itu adalah hal yang paling mendasar. Karena kalau blessed people kenal dengan pribadi Yesus dan Roh Kudus, kalau blessed people menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka blessed people pasti tahu siapa diri kita sebenarnya. Karena jelas, menurut gue, orang yang overthinking adalah orang yang belum tahu dirinya itu siapa. Dia belum menemukan jati dirinya, belum dewasa. Dan sorry, gue mau bilang yang lebih ekstrim menurut pandangan gue, orang-orang yang masih overthinking, dia adalah orang-orang yang madesu. Masa depan suram. Kenapa lo bilang suram? Parah banget sih, Dok. Orang-orang yang overthinking atau lo ngatain orang tuh madesu, masa depan suram. Gue harus kasih paham sama blessed people ya, bahwa ada penjelasan di balik hal ini. Suram di sini itu ada dua hal. Yang pertama, suram ketika lo masih ada di dunia. Dan yang kedua, suram ketika lo sudah mengakhiri hidup lo di dunia. Gue jelasin dulu yang pertama. Seperti penjelasan yang tadi sudah gue jelaskan lewat halosehat.com. Orang-orang yang overthinking itu akan bisa mempengaruhi kesehatan. Ini lewat dunia dulu ya. Penjelasan suram di dunia. Maka orang-orang overthinking itu rentan rusak kesehatannya. Kalau lo baca artikelnya lebih lanjut lagi, di situ dikatakan orang-orang yang overthinking itu rentan dengan depresi, rentan dengan masuknya berbagai macam penyakit. Suram gak? Ya suram lah. Masa enggak? Masih mau protes lagi? Gak bisa. Itu udah hukumnya. Kenapa jadi suram? Ya iyalah. Lo depresi mana bisa lo kerja? Lo depresi mana bisa melayani Tuhan lagi? Lo depresi, aduh susah untuk berpikir positif. Apalagi itu karena ulah sendiri. Suram kan? Dan yang kedua, suram ketika kita sudah berakhir kontraknya di bumi. Udah meninggal dunia. Kenapa gue bilang suram? Hal yang paling sederhana menjadi jawaban dari gue adalah karena orang-orang yang overthinking, itu artinya dia adalah orang yang sudah melakukan perselingkuhan dengan Tuhan. Kenapa dibilang selingkuh? Karena lo tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena lo mengandalkan diri lo sendiri. Lo gak mau lagi ikut dengan jalannya Tuhan. Lo gak mau lagi ikut dengan yang namanya perencanaan dari Tuhan. Kita udah mulai buta dengan kebenaran firman. Kita udah mulai gak bisa dengar bisikan atau obrolan dari Roh Kudus, arahan dari Roh Kudus. Kalau orang udah kayak gitu, maka dia hidup untuk dirinya sendiri. Itu kan dinamakan dengan selingkuh. Di mana kita seharusnya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sama seperti Petrus. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia penasaran. Dia pengen coba buktiin, apa bener lu itu Yesus? Jangan-jangan lu setan lagi. Yesus ajak. Sini Petrus, turun ke air. Petrus jalan. Dan karena dia overthinking di dalam perjalanannya untuk nyamperin Tuhan Yesus di atas air, apa yang terjadi? Dia mau tenggelam. Untung Tuhan Yesus masih pegang tangan dia. Coba kalau enggak. Nggak ada tuh kelanjutan cerita dari Petrus. Iya apa enggak sih? So overthinking ini berkaitan erat halnya dengan
kekhawatiran. Tapi gue nggak mau menutup video ini dengan membaca ayat berkaitan dengan kekhawatiran. So blessed people, ayo kita buka Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Overthinking tentunya bukan kehendak Bapa di sorga. Tidak mengandalkan dia, tidak mengandalkan Roh Kudus, tentu itu bukan kehendak Bapa yang di sorga. Nggak membaca surat cintanya yang tertuang di dalam Alkitab pun, itu bukan kehendak Bapa. So, stop overthinking, karena kita hanya diperhadapkan dengan dua pilihan. Lo yang matiin dosa, atau dosa yang matiin lo. So, thank you for watching, blessed people. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya, masih dengan channel yang sama, yaitu Christian Daily Channel. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel, so gua Unedo Tesalonika Gultom pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you. And as always, keep the faith.